Halo, selamat datang. Buat kalian para fresh graduate yang sebentar lagi akan terjun ke dunia perbankan, pembahasan kali ini khusus untuk kalian. Anggap saja ini bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi sebuah peringatan penting. Yuk kita langsung mulai. Kita sering banget kan merasa aman dan tenang cuma karena ada label syariah. Tapi pertanyaannya, apa label itu benar-benar menjamin substansi transaksinya jadi halal? Kalimat ini mungkin kedengarannya nyelekit ya, tapi ini adalah titik awal kita. Coba kita renungkan sejenak, jangan-jangan kita ini cuma ganti baju doang, pakai istilah Arab, tapi isinya sama aja. Oke, mari kita bongkar jebakan yang paling fundamental, kesalahan dalam berpikir. Ini nih yang jadi fondasi dari banyak praktik yang keliru yang sayangnya malah bikin kita merasa aman padahal sebetulnya enggak. Coba lihat di sini. Kelihatan jelas banget kan perbedaannya? Di satu sisi, kita punya label, istilah-istilah keren berbahasa Arab. Di sisi lain, kita punya kenyataan, yaitu cara kerja asli dari transaksinya. Nah, masalahnya muncul pas kenyataan di balik label murabahah misalnya, ternyata secara fungsi ya 11-12 sama pinjaman berbunga konvensional, cuma namanya aja yang beda. Jebakan logika pertama yang paling sering kita dengar, yang penting kan kedua belah pihak sama-sama setuju, sama-sama ridho. Hati-hati, pemikiran kayak gini bahaya banget. Gini, keridoan itu nggak bisa tiba-tiba menghalalkan sesuatu yang dari akarnya udah batil. Kalau mekanismenya aja udah nggak adil, persetujuan bersama itu nggak ada artinya. Lanjut ke jebakan kedua, kita terlalu fokus sama nama tapi lupa sama substansinya. Ini tuh semacam manipulasi istilah atau dalam fikih dikenal dengan sebutan hilah alias akal-akalan. Pakai label murabahah untuk transaksi yang intinya ya pinjaman berbunga, itu bukan muamalah yang sehat, itu cuma permainan kata buat menenangkan hati kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dan terus terang paling berbahaya. Inilah inti dari peringatan saya. Bahaya yang ngumpet di balik kontrak ganda atau dualisme akad. Disinilah kesalahan-kesalahan logika tadi berubah jadi kerugian finansial yang nyata buat nasabah. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerja jebakan ini? Gimana caranya dua kontrak yang kelihatannya sah-sah aja, pas digabungin malah bisa menciptakan hasil akhir yang sangat-sangat tidak adil buat nasabah? Oke, mari kita bedah simulasinya bareng-bareng. Perhatikan setiap langkahnya. Langkah pertama, nasabah datang, tanda tangan akad murabahah untuk beli aset. Oke, sampai sini kelihatannya normal kan? Tapi lihat langkah kedua. Ternyata di dalam perjanjian itu diselipin akad wakalah yang seringkali nggak disadari. Akad ini secara diam-diam bikin nasabah jadi agen bank buat beli aset itu untuk dirinya sendiri. Lanjut langkah ketiga, skenario terburuk terjadi. Nasabah gagal bayar. Nah, disinilah jebakannya beraksi. Langkah keempat, bank mengaktifkan klausul wakalah tadi, dan ini poin kuncinya, memindahkan 100% risiko dan kerugian aset itu ke pundak nasabah. Jadi nasabah bukan cuma kehilangan aset, tapi juga wajib menanggung semua kerugiannya. Ini contoh sempurna gimana dua akad bisa dikombinasikan untuk menciptakan ketidakadilan yang luar biasa. Ada lagi nih yang perlu kalian waspadai, denda keterlambatan. Di atas kertas tujuannya mulia, yaitu sebagai sanksi edukatif, biar nasabah disiplin. Tapi coba deh kita jujur, di lapangan apakah denda itu sudah jadi pusat profit tersembunyi? Kalau denda ini sudah dihitung sebagai sumber pemasukan rutin buat bank, fungsinya sudah melenceng jauh. Itu bukan lagi sanksi, tapi keuntungan tambahan. Dan ini jelas-jelas bertentangan sama prinsip keadilan. Setelah kita bongkar semua masalahnya, kita nggak bisa berhenti di situ dong. Kita harus bicara solusinya. Dan solusinya bukan sekedar perbaikan teknis, tapi perubahan fundamental dalam cara kalian berpikir sebagai bankir profesional di masa depan. Ada dua pilar utama untuk mindset baru ini. Pertama, selalu utamakan transparansi di atas terminologi. Maksudnya, jauh lebih mulia menjelaskan resiko secara jujur dan gamblang daripada ngumpet di balik istilah-istilah Arab yang rumit dan nggak dimengerti nasabah. Dan pilar kedua, tegakkan prinsip keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Gampangnya gini, ini adalah prinsip yang memastikan bahwa kalau sampai terjadi kegagalan atau kerugian, risikonya itu dipikul bersama secara adil. Risiko itu nggak boleh, sekali lagi nggak boleh, menumpuk di satu pihak saja. Kalau sebuah akad dirancang di mana ujung-ujungnya semua risiko kerugian cuma ditanggung nasabah, maka akad itu secara fundamental sudah tidak adil. Oke, kita sampai di kesimpulan. Pesan utamanya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Integritas itu harus selalu diletakkan di atas sekedar label. Selalu. Jadi, ini adalah panggilan tugas untuk kalian. Besok, lusa, saat kalian mulai bekerja, sebelum menyodorkan dokumen ke nasabah, sebelum merancang produk baru,
Coba berhenti sejenak. Periksa lagi setiap klausul di dalam akad itu. Tanya ke diri sendiri, apakah ini adil? Apakah ini transparan? Jangan cuma cari pembenaran, tapi carilah kebenaran yang sesungguhnya. Dan tolong, ingat ini baik-baik. Keberkahan yang sejati itu tidak pernah datang dari stempel atau label yang kita pasang di sebuah produk. Berkah itu datang dari proses yang jujur, adil, transparan, dan penuh integritas. Jadikan itu sebagai kompas kalian.